Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda, Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir seorang mahasiswa inovatif dari Poltekkes Palembang, yaitu Azahra Alia Rajwa, dengan inovasinya pembuatan lip tint organik sebagai inovasi dari sari buah naga dan limbah kulit buah naga. Baik, telah hadir bersama kita Azahra. Iya. Ya, Bu. Apa kabarnya Azahra hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, kabarnya. Alhamdulillah sehat ya. Apa aktivitas sekarang? Masih kuliah atau? Iya, sekarang semester 5, Bu, baru masuk semester 5. Oke, baik. Ini luar biasa ya, anak semester 5 tapi sudah menciptakan satu inovasi yang luar biasa ya. Oke, baik Zahra, ini inovasinya lip tint ya dari sari buah naga ya. Iya, Bu, Iya, betul. apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Azahra? Yang melatar belakangi kami untuk membuat produk inovasi ini itu karena lip tint ini kan memang banyak digemari di masyarakat, Bu, Iya. khususnya itu di kalangan remaja. Dan juga namun sayangnya tuh, Bu, menurut data BPOM tahun 2020 masih banyak ratusan merek lip tint yang beredar di pasaran itu tuh masih menggunakan pewarna sintetis. Nah, oleh karena itu kami berinovasi untuk membuat lip tint namun menggunakan pewarna alami, sehingga efek sampingnya juga itu mungkin tidak akan Berdampak minimal ya. berdampak Iya. minimal gitu, Bu. Iya, baik, ini luar biasa ya karena seperti diketahui zaman sekarang ya anak-anak pada pakai lip tint ya. Iya, Bu. Dari SMP pun bahkan sudah mulai menggunakan lip tint ya, seperti itu Zahra ya. Oke, baik, ini proses inovasinya bagaimana nih Zah? Untuk proses inovasinya itu yang pertama sih tentunya meninjau dari formulanya dulu ya, Bu, ya. Jadi kita sempat melakukan buat 3 formula dengan bahan yang berbeda dan didapatkan formula yang pertama itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu, Bu. Lalu setelah ditinjau formula itu kita mulai melakukan pembuatan. Pembuatannya dilakukan dengan cara pertama membuat sarinya dulu dari buah naga tadi. Itu disiapkan bahannya lalu ditimbang, kemudian nanti hasil sari yang didapatkan itu lagi ditimbang lagi, terus menyiapkan bahan-bahan lainnya juga, itu bahan-bahan tambahannya yang sudah dihitung sebelumnya dan ditimbang juga. Baru nanti kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama itu dibuat massa 1 itu dengan melarutkan metil paraben dan propilen glikol. Yang mana metil paraben dan propilen glikol ini berfungsi sebagai pengawetnya, Bu. Iya. Karena kan bahan yang digunakan di sini kan itu bahan buah naga, yang mana itu memang bahan alami dan tentunya itu akan mengalami pembusukan yang lebih cepat jika tidak ditambahkan pengawet. Lalu untuk masa keduanya itu pada wadah lain itu dimasukkan bahannya ada olive oil, madu, dan juga petroleum atau vaselin. Selanjutnya itu dicampurkan massa 1 tadi dengan massa 2, baru ditambahkan dengan sarinya tadi. Untuk hasilnya setelah itu kan kita campur sampai homogen, sampai didapatkan tekstur yang pas. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam wadahnya, beri brosur dan penandaan lainnya pada kotaknya gitu. Iya, baik, ini komplit sekali ya penjelasannya ya. Oke. Zahra, ini sangat menarik ya karena lip tint-nya tuh warnanya merah, merahnya dari buah naga seperti itu kan, dan tadi sudah diketahui bahwa ada juga pencampuran bahan untuk dia bisa awet ya. Itu sudah dilihat berapa lama tuh daya tahannya? Kalau tanpa pengawet dia bisa bertahan sekitar 2-3 minggu, Bu, jika dimasukkan ke dalam kulkas. Namun kalau misalkan ditambahkan dengan metil paraben tadi, karena metil paraben ini memang banyak digunakan sebagai pengawet untuk kosmetik, itu dia bisa bertahan sekitar 3-5 bulanan gitu, Bu. Iya, baik, luar biasa ya, dan lumayan ya untuk sampai 5 bulan kita bisa menggunakan satu lip tint ya. Iya. Untuk harga jualnya sendiri nih, bagaimana nih? Apakah sama dengan yang di pasaran ataukah bisa lebih murah gitu?
Eee, untuk harga jual, karena produk ini kan belum dikomersialkan, Bu, ya, Iya? tapi kalau misalkan ada kesempatan nantinya, harapan kami, eee, semoga bisa dijual dengan harga, yang sama, Bu, dengan Mhm. di pasaran gitu. Iya, apalagi ini banyak sekali keistimewaannya ya, Iya, karena Bu. kan dia tidak menggunakan bahan kimia Mhm, dan dia pewarnanya juga dengan menggunakan sari buah alami ya. mhm. Iya, mungkin ini sangat digemari kalau memang sudah launching nanti ya. Berarti nanti kita tunggu ya launching-nya dari lip tint sari buah naga ini ya, Iya, Bu. Zahra. Oke, dalam inovasi ini kan pasti ada timnya ya yang Mhm. terlibat. Siapa saja Zahra? Untuk pembuatan produk inovasi ini, saya bekerja dengan rekan saya, itu ada Debbie, Mhm. dan juga diawasi oleh dosen pembimbing saya, itu ada Ibu Winda Warnis, gitu, Bu. Iya, baik. Berarti banyak juga ya support sistemnya ya yang Iya, terlibat Bu. dalam inovasi ini. Dalam menjalankan inovasi ini berapa lama nih untuk pembuatan satu, buah lip tint atau mungkin dalam berapa kali itu? Satu produksi berapa banyak yang dihasilkan? Untuk produksinya itu kalau kita misalkan memakai 5 kilogram, Mhm, itu lumayan bisa dapat 20 sampai 30 lip tint gitu, Bu. mhm, Untuk produksinya sendiri sih bisa dilakukan 1 hari, mhm. setelah mendapatkan formulasi yang tepat tadi gitu sih, Bu. Iya, Yang bikin lama itu meninjau formulasinya yang mana yang, paling pas paling gitu, pas Bu, ya, mhm, iya. Untuk daya tahannya sendiri kan karena seperti diketahui untuk lip tint di pasaran itu ya agak, tidak terlalu tahan lama, seperti mhm. itu, tidak pigmented ya. Bagaimana nih dengan hasil inovasi, lip tint Sari Buah Naga ini? Untuk lip tint Sari Buah Naga sendiri ini, dia termasuk ke water lip tint, Bu. Mhm, Jadi dia memang lebih cepat menempel dan meresap pada bibir, mhm, dan juga kan karena dia make sari buah alami tadi, Bu, mhm, jadi dia itu bisa juga bekerja sebagai lip serum, yang mana mhm, kalau misalkan kita oleskan, berulang kali gitu pada bibir, dia, bisa memberikan, warna dan, lebih berkilau itu mhm. jika didiamkan beberapa waktu gitu, Bu. Iya, baik. Jadi penasaran ya pasti sahabat inovasi di rumah untuk mencoba ya produk baru lip tint Sari Buah Naga ini. Oke, baik Zahra, dalam inovasi ini pasti apakah terdapat hambatannya? Ya. Untuk hambatannya sih, kemarin itu waktu menentukan formulasinya, Bu. Mhm, Karena kan ini menggunakan bahan alami, jadi memang harus ditinjau lagi, kira-kira bahan tambahan apa nih yang cocok, untuk lip tint ini. mhm, Dan juga, karena kan tadi untuk mengurangi efek samping dari pewarna sintesis, tadi kan kita mhm. menggunakan pewarna alami Iya, dari sari buah naga ini sendiri. Makanya, ditinjau formulanya itu lumayan lama, Bu, berulang kali gitu. iya. Namun proses tidak mengkhianati hasil ya. Akhirnya mendapatkan formulasi yang paling tepat dan hasilnya adalah, produk lipstik Mhm, lip lip tint tint tadi tadi. ya, oke. Baik Zahra, untuk pengembangan ke depannya nih mau dibawa ke mana inovasinya? Untuk pengembangan produk lip tint ini sendiri diharapkan ke depannya itu bisa dijual, nantinya, dan diharapkan, nanti kita bisa melakukan uji coba di BPOM gitu, Bu, dan Iya, mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Baru nanti akan hakikan dan dijual ke masyarakat gitu harapan ke iya. depannya. Oke, baik Zahra, ini karena waktu yang sangat singkat sehingga kita tidak dapat, menggali lebih dalam lagi ya mengenai produk yang ditampilkan dari inovasinya, lip tint Sari Buah Naga ini. Mhm. Dan mungkin ada yang ingin diucapkan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Zahra. Saya mau mungkin, ucapan terima kasih, Bu, ya. Iya, Terima kasih khususnya untuk Gubernur Sumsel juga yang udah bikin, podcast ini. Terus terima kasih juga, karena saya dan, rekan saya itu berkesempatan hadir di podcast One Day One Innovation ini, dan semoga bisa menginspirasi, eee, remaja-remaja dan juga, masyarakat di luar untuk membuat inovasi ke depannya gitu, Bu. baik terima kasih Zahra ya atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya dari Poltekkes Palembang. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Dan kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.